Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Sultan Bintang Pamungkas dari SMK Budi Utomo. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan pengukuran diameter lubang silinder. Bisa dilihat di sini saya menggunakan peralatan. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Kemudian di sini saya menggunakan mikrometer dengan ketelitian 0,75 mm sampai 100 mm. Selanjutnya di sini saya menggunakan alat yang namanya straight edge. Kemudian ini ada fuller gauge untuk mengetahui kerataan permukaan blok silinder. Kemudian di sini saya menggunakan alat yakni satu set silinder bore gauge. Selanjutnya untuk langkah pertama kita menentukan tipe engine. Di sini tertulis 4G41 yang memiliki diameter standar silinder, diameter standar lubang silinder sebesar 76,5 mm. Selanjutnya setelah kita menentukan tipe engine, langkah selanjutnya adalah kita menentukan diameter lubang silinder dengan menggunakan jangka sorong. Sebelum kita menentukan diameter lubang silinder, ya kita di sini memilih silinder nomor 4. Kita bersihkan dulu menggunakan kain majun untuk peralatan di sini untuk membersihkan dari debu-debu yang menempel maupun mungkin ada karat-karat yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel. Caranya adalah seperti ini, kita bersihkan. Selanjutnya kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur. Pengukuran menggunakan jangka sorong ini dimaksudkan untuk mengetahui kita akan menggunakan rod dan washer ukuran yang mana. Kemudian kita kencangkan. Setelah kita kencangkan, kita lepaskan. Kemudian kita lihat di sini ditunjukkan diameter lubang silinder nomor 4 dengan menggunakan jangka sorong adalah senilai 76,35 mm. Langkah selanjutnya kita mengkalibrasi mikrometer. Caranya adalah dengan memasangkan alat untuk mengkalibrasi mikrometer, kemudian kita rapatkan sampai benar-benar rapat, jangan miring. Sampai ketika sudah rapat, kemudian kita rapatkan menggunakan yang kecil sebanyak 3 kali. Setelah itu kita cek angka nolnya. Di sini angka 0 berada di bawah garis tengah atau garis tengah skala utama, jadi bisa kita kalibrasi. Apabila angka 0 berada di bawah garis tengah, maka cara mengkalibrasinya adalah memutar bagian yang kecil di sini, spindel yang kecil. Tepat, dah segaris dengan garis tengah. Kemudian proses kalibrasi selesai. Setelah kita melaksanakan proses kalibrasi mikrometer, selanjutnya kita menentukan ukuran mikrometer sesuai dengan pengukuran diameter lubang silinder menggunakan jangka sorong yakni sebesar 76,35 mm. Setelah pengukuran kalibrasi mikrometer sesuai dengan ukuran jangka sorong untuk mengukur lubang silinder, kita kunci. Langkah selanjutnya adalah kita merakit silinder bore gauge. Kita ambil di sini batang dari silinder bore gauge. Kemudian tadi kita mendapatkan nilai diameter lubang silinder sebesar 76,35 mm, sehingga kita mengambil batang rod yang panjangnya adalah 75 mm. Kemudian kita mengambil washer yang panjangnya 2 mm, sehingga didapatkan panjang 77 mm. Cara pemasangannya adalah seperti ini. Kita mengambil washer yang ukurannya 2 mm, kemudian kita masukkan kepada rod. Setelah kita masukkan kepada rod, kita pasang pada lubang rod, kemudian kita kunci. Kita kunci seperti ini. Setelah kita kunci, kita pasangkan dial indikator. Kita pasangkan dial indikator.
Dial indikator memiliki ketelitian yakni 0,01 mm. Kita lepaskan dulu penguncinya sehingga dial indikator bisa masuk. Setelah masuk, di sini kita bisa lihat bahwa dial indikator berputar. Kita tentukan jarum kecil sampai angka 1. Jarum kecil sampai angka 1. Mungkin seperti ini, kemudian kita kunci. Selanjutnya kita mengkalibrasi silinder bore gauge ini. Kita kalibrasi terhadap mikrometer yang tadi panjangnya 76,35 mm. Caranya adalah seperti ini. Kita pasangkan silinder bore gauge, ujung measuring pointnya dan ujung rodnya kita pasangkan sehingga dia bergerak pada posisi maksimal, berputar pada posisi maksimal untuk kita tentukan nilai nolnya. Setelah kita mengkalibrasi, jarum panjang akan kita setel tepat pada angka 0. Kamera bisa ditunjukkan ke sini. Bahwa jarum panjang menunjukkan angka 0 dan jarum pendek menunjukkan angka pertengahan antara 2 dan 3. Udah. Setelah kita mengkalibrasikan silinder bore gauge terhadap mikrometer sepanjang 76,35 mm, selanjutnya kita bisa langsung mengukur lubang silinder. Lubang silinder kita laksanakan pengukuran yakni sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X diwakili oleh huruf A, A1 dan A2, sedangkan sumbu Y diwakili oleh huruf B, B1 dan B2. Adalah seperti ini untuk pengukuran pertama. Untuk A, kemudian agak ke bawah pertengahan silinder ini adalah A1, kemudian dimasukkan lagi ya, ini adalah A2. Dicari putaran jarum yang paling tinggi. Ketika kita gerak-gerakan, dia akan menunjukkan pengukuran yang paling tinggi. Kemudian untuk posisi B adalah seperti ini, sumbu Y B paling atas, kemudian B1 adalah agak ke tengah seperti ini, B1, kemudian B2 adalah seperti ini adalah B2. Selanjutnya kita melakukan pengukuran terhadap X atau A yang paling atas, bahwa jarum berputar maksimal 19 derajat kurang dari 0, yang menandakan penyimpangannya adalah 0,19 mm. Bisa kita catat untuk penyimpangannya adalah 0,19 mm. Kemudian A1 adalah berada di pertengahan silinder. Ini penyimpangannya adalah sama 0,19 mm. Kemudian A2 paling bawah sama 0,19 mm. Selanjutnya pengukuran untuk sumbu Y yang diwakili oleh huruf B. B yang paling atas. Penyimpangannya adalah 21 mm. Maaf, 0,21 mm.
kemudian B1 0,20 mm, kemudian B2 0,19 mm. Selanjutnya kita menambahkan hasil penyimpangan baik dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita tambahkan dengan diameter yang kita ukur menggunakan jangka sorong ataupun yang kita setel pada mikrometer tadi, yakni sebesar 76,35 mm. Kita tambahkan penyimpangan baik sumbu X dan sumbu Y di sini. Langkah selanjutnya adalah mengukur kerataan dari permukaan blok silinder, yaitu dengan menggunakan straight edge, yakni batang yang digunakan untuk mengetahui kerataan dari permukaan blok silinder, dan filler gauge. Caranya adalah seperti ini. Ini adalah posisi 1, posisi membujur atau posisi 1, dan ini adalah posisi 2. Posisi 2. Kemudian miring, ini adalah posisi 3. Selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah posisi 4. Kemudian melintang, di sini adalah posisi 5. Selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah posisi 6. Caranya adalah kita menggunakan filler gauge, kita pilih nilai yang paling kecil yakni 0,05, karena limit kerataan dari permukaan blok silinder adalah 0,05 mm. Kita masukkan. Apabila dia masuk, berarti dia sudah tidak. Ketika saya tarik di sini terasa seret, berarti dia masih di bawah 0,05 mm. Satu titik, kemudian titik kedua saya ambil tengah seperti ini. Ketika saya tarik dia seret, berarti dia masih di bawah 0,05 mm. Sama halnya di sini, titik ketiga. Nah, dia seret, dia masih di bawah 0,05 mm. Untuk garis ataupun titik kerataan di sepanjang garis 1 di bawah 0,05 mm. Kemudian pada garis kedua sama, dia masih seret di bawah 0,05 mm. Di titik yang bagian tengah dia juga masih di bawah 0,05 mm. Titik ketiga pada garis kedua dia di bawah 0,05 mm. Selanjutnya posisi ketika miring, ini saya tentukan ini adalah garis ketiga. Pada garis ketiga dia masih seret ya, seret di bawah 0,05 mm. Kemudian di bagian tengahnya dia juga seret di bawah 0,05 mm. Kemudian di sisi ketiga, ya, dia terasa seret, masih di bawah 0,05 mm. Kemudian adalah pada garis keempat, saya tentukan seperti ini, miring. Kemudian saya masukkan. Ketika saya tarik dia masih seret di bawah 0,05 mm. Kemudian pada garis kedua ya, dia juga seret di bawah 0,05 mm. Kemudian pada titik ketiga pada garis keempat sama, dia masih di bawah 0,05 mm, masih terasa seret ya. Kemudian adalah pada garis kelima, posisinya adalah seperti ini. Pada garis kelima ya, nah, dia seret, tidak bisa keluar, filler gauge-nya menandakan dia seret, tidak bisa, ataupun celahnya di bawah 0,05 mm sama. Kemudian pada titik ketiga sama, dia di bawah 0,05 mm. Kemudian pada garis terakhir atau garis ke-6, pada garis ke-6 dia masih seret di bawah 0,05 mm. Pada bagian tengahnya juga sama, masih seret di bawah 0,05 mm. Pada titik ketiga pada garis ke-6 sama, dia masih di bawah 0,05 mm. Di sini bisa kita tentukan untuk kerataan dari permukaan blok silinder di sini masih cukup bagus, masih layak pakai, karena dia memiliki kelengkungan permukaan blok silinder di bawah 0,05 mm. Setelah kita melaksanakan kegiatan pengukuran untuk gambar keovalan dan gambar ketirusan serta perhitungan pengukuran akan saya sertakan di akhir
video. Sedangkan untuk kesimpulan, bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk keovalan lubang silinder pada lubang silinder keempat, dia memiliki keovalan maksimum, yakni bila mana kita membandingkan antara panjang diameter tertinggi sumbu X dengan panjang diameter sumbu Y, dia memiliki selisih 0,02 mm yang menandakan masih di bawah limit ataupun di bawah keovalan yang ditentukan oleh standar, ya limitnya adalah 0,10 mm, dan ketirusan maksimum yang kita bandingkan baik dari titik A dengan titik A1 dan titik A2 di sini memiliki nilai yang sama 76,54 mm, dan titik B1, B dan B2 di situ memiliki ketirusan maksimum yakni 0,02 mm, yakni untuk B nilainya 76,56 mm, untuk B1 76,55 mm, dan untuk B2 76,54 mm. Sehingga didapatkan keovalan maksimum yakni 0,02 mm dan ketirusan maksimum 0,02 mm pada silinder keempat. Hal ini menandakan bahwa silinder keempat masih layak pakai, yaitu keovalannya di bawah limit sebesar 0,1 mm. Selanjutnya untuk permukaan blok silinder, di sini kita telah melaksanakan pengukuran dengan straight edge dan filler gauge. Ditemukan bahwa tidak ada celah di antara permukaan blok silinder dan straight edge di atas 0,05 mm yang menandakan bahwa kelengkungannya belum mencapai 0,05 mm dan menandakan bahwa permukaan dari blok silinder masih dalam kondisi yang baik dan layak pakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan praktek pengukuran lubang silinder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.